warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah Masjid Agung Al-Aqsa yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin jilid 1. Jadi bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan dilarang untuk musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai ngaji kembali biar seminggu sekali, kita harus tolabul ilmi. Jadi kita biar keisi diri saya pribadi dan bagi semuanya. Jadi kalau kita senantiasa terasa dengan ilmu, insya Allah kita akan terang hidup kita. Jadi lupa diingatkan kembali. Salah, kemudian akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran Surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat keempat, ayat ke-36. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari jundi was sahibi bil jambi wa bis sabili ma malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu ihsana, maka berbuatlah baik. Kalau yang masih hidup, kita biasa saya sampaikan sekemampuan kita, entah makanan. Kalau laki-laki itu hukumnya masih wajib. Kalau laki-laki itu ke orang tua itu wajib menafkahi. Kalau anak istri sama. Jadi tapi bukan berarti akhirnya tidak adil anak istri atau enggak. Anak istri mah paket, itu mah sesuatu yang memang mutlak. Tapi di samping anak istri kita itu, seorang laki-laki itu wajib untuk menafkahi orang tuanya. Itu laki-laki. Jadi biar tahu. Kalau perempuan enggak, tapi kalau laki-laki itu wajib sampai kapanpun, apalagi orang tuanya tidak mampu. Kalau orang tuanya mampu, minimal memberikan apa yang disenangi oleh orang tua kita. Kemudian wabidil qurba, dan berbuat baiklah kepada sanak kerabat, wal yatama, dan anak yatim. Anak yatim itu bahaya. Jadi dosa yang langsung kerasa di dunia ini, kalau kita makan harta anak yatim sama menghardik anak yatim. Karena anak yatim itu berbahaya. Tapi kan anak yatim dua macam. Ada anak yatim yang ditinggalkan harta benda kaya raya oleh orang tuanya. Ini yang bahaya. Jangan sampai kita mengasuhnya, kita ikut makan. Nah, itu paling benar. Kalau makan harus sewajarnya, kalau kita tidak mampu. Nah, ini wajib disayangi tapi tidak wajib dinafkahi karena dia punya harta banyak. Jadi jangan salah tanggap anaknya yatim tapi kaya raya, kita enggak. Ini butuhnya kasih sayang dan kita menjaga hartanya. Cuman kalau anak yatim yang miskin, ini wajib kita menafkahi. Kemudian wal masakin, dan kepada anak, kepada fakir miskin. Kemudian wal jari dzil qurba, dan kepada tetangga harus berbuat baik. Seperti saya pada produksinya tetangga semuanya harus berbuat baik. Wal jari jumbi, dan kepada teman sejawat. Kalau teman saya kuliah, teman saya kerja, teman sejawat. Kemudian wasahibi, dan kepada para sahabat. Wabnis sabil, dan kepada orang dalam perjalanan, atau ibnu sabil ya, bisa bilang anak gelandangan. Wabnis sabil, ibnu sabil itu anak gelandangan. Wa ma malakat aymanukum, dan kepada siapa? Kepada orang-orang karyawan kamu atau anak buah kamu, itu harus berbuat baik. Seperti saya wajib berbuat baik kepada bapak semuanya. Makanya kalau saya sering menyampaikan, jadi keras saya mah keras saya, tapi insya Allah hati saya,
pandangan saya insya Allah lillahi ta'ala penuh kasih sayang. Karena itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian hadis kanjeng Nabi sebagai penutup ini. Wa Nabi Abdurrahman Abdillahi Mas'ud radhiyallahu qala sa'atu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyal amal habbu ila Allah ta'ala. Jadi dari Ibnu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Nabi, apakah amal yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Kemudian saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad menjawab, ayyul amal as-salatu ala waktiha, itu yang pertama kali disayangi oleh Allah itu amal adalah sholat tepat pada waktunya. As-salatu ala waktiha, seperti kita sholat tepat waktu. Kemudian apa lagi? Qala birrul walidain, setelah sholat tepat waktu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi jangan sampai kita berbakti tidak bisa malah menjadi beban. Ini jangan sampai kita sudah tidak bisa berbakti malah kita mau bayi sampai tua nyusu terus, itu tidak boleh. Kemudian kutu summa ayu, saya berkata lagi, apa lagi? Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, membangun selokan, membangun jalan, membangun masjid, membangun madrasah, membeli kitab, semua perbuatan baik yang ditujukan untuk Allah SWT, jihad fi sabilillah. Jadi kalau seandainya katakanlah ada perang, ya perang, membela agama. Tapi kalau sekarang tidak ada perang agama, jadi jihad fisabilillah itu apapun kegiatan yang mengeluarkan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat jalan, seperti kita lomba di jalan sawah, masjid, beli kitab dan sebagainya, itu jihad fisabilillah. Jadi demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena jadi pahala celaka azab yang nampak itu ya paling nampak itu sama orang tua. Jadi kalau sekarang kita berada orang tua, nampak aja langsung azabnya itu ini. Nah, kemudian kalau kita benar-benar berbakti orang tua, nampak juga saat ini itu. Jadi dosa pahala yang langsung nampak itu menyayangi anak yatim atau makan harta yatim, itu juga langsung menyayangi, langsung nampak. Kemudian kalau makan harta yatim juga langsung celaka. Kemudian berbakti kepada orang tua, insya Allah langsung nampak kebahagiaannya. Sama durhaka sahabat juga akan langsung nampak kecelakaannya. Makanya kita jangan sampai katakanlah orang tua. Makanya kita berdoa minimal tiap habis sholat. Paling rendah itu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, ya Allah alhamdulillah saya. Rabbi firli wali walidayya, dan kedua orang tuanya, kedua orang tua kami. Warhamhuma, dan sayangilah mereka. Kama, seperti rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Saya tambahin wali jami'il mu'minina wa mu'minat, dan semua orang mukmin beriman, wal muslimina wal muslimat, dan semua orang yang Islam. Jadi demikian, insyaallah bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkannya. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.